Hanya Allah yang tahu. Dan hanya tangan kita yang menyentuh. Silahkan Kak, nama, username, dan area dari mana? Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Kenalin aku username-nya @endasylvia96 atau toko Mama Kenan. Di sini aku dari Pekanbaru. Untuk pertanyaannya Kak Prima, kita affiliate itu kan kadang suka belanja juga kan ya. Nah, beberapa kali tuh pernah dulu pas awal-awal aku affiliate tuh aku belanja dari keranjang kuning aku sendiri. Nah, tapi ada beberapa yang aku lihat edukasi yang beredar katanya nggak boleh belanja dari keranjang kuning sendiri karena itu bisa bikin akun kita kena ban dan kena pelanggaran dan sebagainya lah kayak gitu misalnya. Nah, terus katanya juga kalau misalnya kita pun nggak mau belanja dari akun sendiri, bisa check out misalnya dari akun, misalnya di rumah punya HP suami gitu kan ya. Nah, itu katanya bisa ke-detect juga dan nggak boleh juga, katanya bisa kena pelanggaran. Nah, itu bagaimana sebenarnya regulasi sebenarnya gitu. Terus sama satu lagi Kak Prima, Apa itu? katanya akhir-akhir ini katanya konten brutal itu dilarang sama TikTok. Nah, itu benar apa enggak gitu. Iya, ini Terima kita kasih. kemarin ya. Ya, selamat sore, terima kasih. Inilah Prima yang kemarin disebutkan oleh konten kreator itu ya. Tentang AI. Ada pertanyaan itulah ya. Guys, kalau untuk jawaban itu jangan ditelan mentah-mentah ya. Kalau mau dibuat konten nanti kayak jemput nama aku ya agak disamar-samarkan ya Kak ya. Aku tadi viral Kak, Amar viral nama aku sampai biru loh di pencarian. Serius loh ya, sampai biru di pencarian. Oke, aku mulai dari pertanyaan pertama ya. Jadi gini Kak, kita kan sebagai yang punya barang pasti tahu harga ya, gitu. Sama kayak seller, kita yang punya barang tahu harga, tahu promosi, betul ya, gitu. Apakah belanja di akun sendiri, di keranjang sendiri berpotensi kena pelanggaran? Jawabannya risikonya ada. Apa risikonya Kak? Seperti fraud order Kak jatuhnya. Meskipun intentional kita adalah mumpung harganya barangnya murah, gue mau beli. Tapi kan kita sebagai yang punya platform nggak tahu Kakak alasannya itu. Tiap kali Kakak beli kan nggak ada muncul alasan kenapa kamu mau beli. Karena barangnya lagi murah di akun aku sendiri. Nggak ada Kak. Jadi kalau kamu mau belanja Kak, belanja aja di akun orang. Pakai akun sendiri nggak apa-apa, tapi akun orang aja suruh belanja gitu. Nah, suami yang di satu IP, satu alamat, terus kamu suruh belanja di akun kamu, apakah berpotensi? Jawabannya sebenarnya lebih berpotensi kalau misalnya satu orang sama seller. Ya, dulu aku AM seller, jadi aku tahu kalau masalah fraud order itu biasanya terdeteksi adalah saat kamu satu alamat dengan si akun sellernya. Jadi seller misalnya di Pekanbaru, misalnya dia di daerah dekat kantor gubernur gitu. Nah, rumah kita nggak jauh satu rumah misalnya. Nah, itu bisa terdeteksi. Kenapa kamu yang berdekatan ini itu belanja? Tapi biasanya kalau udah beda kakak Kak, kan beda kakak beda nomor kode pos ya, atau enggak bukan kode pos, beda nomor rumah lah gitu ya. Nah, itu biasanya akan nggak terdeteksi, jadi masih bisa aman. Cuma tadi resikonya adalah ditakutkan adanya fraud order atau kita sebenarnya sebagai scamming ya. Nah, kadang kita nggak melakukan aja ada yang oknum-oknum jahat, apalagi kita melakukan sendiri gitu. Jadi menurutku kalau memang kamu belanja, udah Kak kasih aja rezeki ke akun lain. Yang penting Kakak memang mau barangnya kan, kecuali memang Kakak niatnya kayak ya nggak bantu guys gitu. Nah, itu kan cerita itu udah ada intensnya. Tapi tadi kita emang dari kita nggak akan langsung tahu, tapi dari kita akan tahu saat aktivitas terlalu masif. Contoh, setiap kali Kakak live pasti ada jam check out dari akun kalian, pasti itu kehitung dong gitu. Tapi tadi tidak menjadi jaminan langsung kena ban, enggak juga, tergantung resiko Pak. Jadi aturan di TikTok ini harus kalian pahami guys. TikTok dan TikTok Shop itu berbeda dari segi penegakan aturan. TikTok yang bukan keranjang kuning ya, penegakan aturannya tuh diawali dengan peringatan dulu. Setelah peringatan langsung ban. Peringatannya bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus langsung ban. Dan tergantung faktor resiko pelanggaran yang dilakukan. Karena biasanya kalau pelanggaran TikTok itu contohnya kayak kekerasan atau kata-kata kasar, pengancaman, adegan berbahaya, itu aturan TikTok apa keranjang kuning. Nah, kalau aturan TikTok keranjang kuning itu sistem poin Kak. Jadi nggak ada yang langsung kena ban, kecuali aktivitas yang kamu lakukan itu merugikan banyak orang, baru kena ban. Karena kenapa? Kita mau meredam biar kamu nggak menjalan kemana-mana nih efeknya. Jadi tuh kayak fraud order itu kenapa langsung kena ban? Karena biasanya tuh jumlahnya masif kan.
Terus yang kena penipuan pasti ada beberapa orang gitu. Yang akhirnya kita mau nge-stop dulu nih biar akun kamu aman dulu. Kita mau investigasi juga biar kamunya juga tidak kenapa-kenapa. Kalau memang kamu nggak bersalah, kamu bisa buktikan kok, oh aku tidak melakukan hal itu karena yang check out bukan dari akun aku, bukan dari akun suami, keluarga segala macam, bisa dibuktikan. Kalau fraud order dari orang lain. Tapi kalau misalnya ketahuan, oh yang check out memang dari suami atau dari kita, tapi intensinya bukan gara-gara fraud order, mau belanja aja. Nah itu yang kita takutkan seperti itu. Gitu ya. Terus brutal konten. Nah ini aku agak sedikit hati-hati dong ya. Enggak. Jadi gini guys, aku tuh selalu infoin ke kreator, selalu utamakan quality over quantity, ya. Kualitas di atas segala kuantitas, ya. Mau kamu cuma ngupload 1 tapi kualitasnya jelek, atau ngupload 1000 tapi kualitas jelek, sama aja, bohong. Ujung-ujungnya apa? Kena pelanggaran. Mending 100 kualitasnya bagus, atau 1 kualitasnya bagus, dibandingkan 1 udah 1 jelek lagi kualitasnya. Gitu, kasarnya seperti itu ya. Udah 1 jelek gitu. Nah sayang, kenapa? Nanti semakin kamu monoton. Nah jadi itu kita ada aturan gini guys. Ada aturan namanya repetitive non engaging content, yang arti bahasa internasionalnya adalah pengulangan konten tidak menarik. Sekali kalian upload nggak menarik, ya udah nggak apa-apa. 2 kali nggak upload menarik nggak apa-apa. Tapi kalau berulang, kena pelanggaran ini. Gitu. Nah kalau kamu udah brutal di awal, pakai cepet. Kalau misalnya kualitasnya jelek. Gitu. Jadi kita nggak melarang kalian brutal, tapi kamu harus tanggung jawab atas kualitasnya. Kenapa kak harus ada kualitas? Toh jualan tanpa kualitas tetap ada GMV. Iya guys, tapi sejauh mata memandang ini, tiap kali kalian jualan tanpa adanya kualitas, barangnya tidak tersampaikan dengan jelas, pasti ratingnya turun. Yang akhirnya apa? Kepercayaan akan user itu menurun. Yang nantinya akun kalian juga akan dapat rating yang jelek juga. Jadi kita tuh memperhatikan hal yang terbaik buat kalian. Biar apa? Di kemudian hari kalian masih bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Gitu. Makanya brutal gak ada masalah. Hampir kebanyakan seluruh edukator bilangnya brutal, it's okay, karena mereka bisa mempertanggungjawabkan kualitasnya. Makanya kayak, iya kak aku udah niat banget karena one take oke aku kayak berbusa ngejelasin penjelasannya. Tapi apakah one take oke ini punya hal menariknya? Apakah kita melarang one take oke? Tidak juga. Kamu mau brutal one take oke silakan, tapi variasiin kak. Gitu. Kasih hooknya kek, kasih apanya kek. Jangan tiap kali one take oke, ini guys, aku punya barang ini guys, lihat ya barang ini guys. Atau kalau enggak, nih aku baru beli barang ini baru datang guys. Kayak gitu terus. Repetitif nggak? Bosan nggak orang nontonnya? Jelas nggak nantinya orang mau nonton?